Mendengar nama ini, langsung terbayang Masjid Patok Negoro dan puluhan pondok pesantren yang mendiami dusun itu. Namun, siapa sangka, selain sebagai dusun cagar budaya, Melangi punya sejarah lain, yaitu menjadi salah satu pusat konveksi di Yogyakarta. Hingga era 90-an, Melangi mencapai kejayaan konveksi sebagai pusat produksi batik tulis dan batik cap. Setelah era itu, seiring munculnya mesin produksi batik massal, batik tulis dan batik cap di Melangi perlahan mulai meredup. Masyarakat Melangi perlahan-lahan beralih cara dalam memproduksi batik, salah satunya batik printing. Konveksi ngoten iki kawe tahun 2000. Dugi sakniki. Ya alhamdulillah sekecot teng konveksi ngoten lho. Kan mbok misale udan deres, mboten distorke, kula mboten lunga, mboten mambu, mboten nek teng nggen salmon bubur ayam ngoten niku kan kedah mbok udan deres angin ngoten niku pokoke kedah dibeto mriko karang matengan ngoten lho. Anjuk ngene wau kula putuske saiki konveksi wae sing distorke Malioboro sing penak ngoten lho. Misale capek masane nggih ra lunga ya ora apa-apa ngoten lho. Mboten nek batik cap kan mahal to Mbak niku. Dados nek disate teng Malioboro kurang sing ngoten iki kan perbandingane murah ngoten lho, sak metere paling sekitar 11,5. Kalau batik cap kan mahal. Kurang laku kalau di Malioboro malah batik yang bagus kayak gitu kurang laku. Produksi konveksi pun menjadi lebih cepat. Bahan baku kain secara terus-menerus didatangkan dari luar kota, antara lain Solo dan Pekalongan. Nek batik cap ini tidak ada, cuma printing itu dari Solo ngambil ya, ada bos dari Melangi yang ngambil dari Solo berapa ribu meter itu di stok di sini. Nanti seperti adik saya ya, seperti adik saya, kakak saya itu ngambil ya seperti saya persis ke bos itu ngambil satu bendel atau 2 bendel, nanti dibawa pulang, dipotong, langsung dijahit, terus dijual. Setelah laku bayar uangnya ke bos itu. Jadi modelnya seperti itu. Cuma batik jadi, batik sudah jadi. Jadi bukan membatik, bukan, batik sudah jadi. Produk-produk konveksi yang dihasilkan pun beragam. Melangi mampu menyuplai produk-produknya ke pusat-pusat wisata di Yogyakarta dan daerah-daerah lain. Nek misalnya pagi potongan kayak gitu kan yang motong bapak semua, malamnya di lembur. Ya nanti pagi-pagi kayak gitu diambil sama penjahit. Nanti dibawa pulang, nanti ngambilnya jam 7 pagi, besok paginya jam 7 pagi dikembalikan ke sini lagi. Tiap hari kayak gitu. Nanti kalau nyampe sini saya yang making kayak gini saya semua, sampai yang masarke ke Malioboro. Kalau ke Malioboronya nanti diantar bapak bawanya nggak bisa toh, pakai karung-karungan kayak gitu. karena di sini di Borobudur pun ada yang yang nyetorin. Kalau saya kan khusus Malioboro, jadi nggak rebutan lahan gitu loh. Ada yang Borobudur, ada yang Malioboro. Kalau Malioboro nggak nyampe ke Borobudur. Karena Melangi kan banyak konveksinya gitu. Sampai kemudian datanglah pandemi wabah COVID-19. Dampaknya pun sangat luas, salah satunya terhadap sektor pariwisata. Pemerintah mengambil kebijakan menutup sementara destinasi wisata, termasuk di Yogyakarta. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap industri konveksi di Melangi. Tak ayal lagi, produk-produk yang dihasilkan industri konveksi di Melangi tidak tersalurkan sepenuhnya ke pasar. Pengaruhnya ya 100% drop. Jadi drop 100%, tidak hanya 10%, drop 100%, memang sama sekali tidak produksi. Dari mewarnai tidak, dari jahit tidak, apa semuanya. Penjualan juga tidak. Ini dalam waktu mulai dari April ya, dari April, Mei, Juni, Juli ini memang belum bergerak apapun. Kecuali satu kali kemarin hari Sabtu saya coba lihat di Malioboro kok mulai sudah ada sedikit geriak-geriak itu. Nggih, kaine niku. Dadi saat niki pokoke kesulitane teng kain ngono iku kula paling ngrasake.
Wong arep kepengen ajeng tumbas kain sik niki kok mboten nonton kabeh, kosong kabeh. Itu karena saking pabrike memang sak niki ngoten niku. Putihane rayone ngoten kan angel to, Mbak. Terus suwe nek pesen ngoten 3 minggu lagi baru datang. Ya mesake penjahite barang ngoten niku lho. Nek saged ki ya senajan Covid ngoten iki ya penjahit ki jalan terus kan mesake to Mbak nek yo penjahite mandek padahal sik dijagake nang mriki ngono lho. Yo niki ki sing ajeng nggih tumbas kain ki nggih wonten, ning kok kaine sik mboten wonten. Ya wonten sithik-sithik tak dipotongke dijahit yang pinten ngoten pun rampung. Pandemi kalau hari-harinya ya berkurang dari 2 juta ke bawah gitu. 1 juta lumayan kalau sekarang, bisa dibilang lumayan. Tapi kalau lagi rame-ramenya 10 juta, 15 juta bisa nyampe sehari. Bisa lebih, tapi kalau lagi rame-ramenya. Mereka yang bertahan adalah yang mampu mengubah strategi pemasarannya. Beberapa mencoba menjual produk-produknya melalui media sosial maupun pasar daring. Sedangkan mereka yang sebagian besar gagap internet lebih memilih pekerjaan lain sambil menunggu pandemi berakhir. Untuk saat ini, tapi kalau dulu-dulu penjualannya ke Malioboro, cuma nggak sampai kemana-mana. Tapi sekarang diambilin yang all shop itu. Jadi kalau all shop kan bisa kemana-mana, tapi kalau ya itu karena pandemi jadi laku kerasnya sekarang di all shop. Ya anak kula teng online kan paling lancar nggih. Ya mungkin lek mendhet dagangan tenggen kula ngoten niku. Ya mungkin gari hitung-hitungan ya di store. Napa misale celana ngoten iki setunggal kodine 340, 350 yo langsung let 2 hari langsung dibayar ngoten niku. Ya alhamdulillah nih anak kula enane nggih lancar. Ya kula lek teng Malioboro ya mboten kados nganu ngoten lek kula ngrasake senajan corona nggih tetep biasa ngoten lho. Kalau saya mau online pakai HP nggak bisa, nggak ya sudah orang tua ibu ya nggak bisa, saya nggak bisa. Jadi ming kepengen tak ya ming cara kayaknya ada payon saya nggak bisa, nggak bisa. Jadi minatnya kurang. Tapi kalau bisa mungkin ya tetap ingin yang namanya online itu ya nyatanya ada keuntungan ya. Tapi belum bisa. Tapi nanti insya Allah mungkin kalau ada kesempatan mungkin nanti ya untuk coba-coba. Kondisi ini membutuhkan perhatian penuh dari pemerintah. Intervensi kebijakan perlu dimunculkan agar industri konveksi di Mlangi tetap bertahan. Pemerintah perlu melakukan pendekatan agar masyarakat mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk ke arah ekonomi digital. Selain itu, dibutuhkan kajian baru untuk merancang dunia pariwisata pasca pandemi COVID-19, baik oleh pemerintah, akademisi, masyarakat, pelaku industri wisata, maupun kalangan pesantren. Semua itu dilakukan untuk memperpanjang nafas usaha mikro, kecil, dan menengah yang terkena dampak pandemik seperti industri konveksi di Mlangi ini.